Setelah mengenal Socrates, Plato, kemudian masuk ke Aristoteles di bagian sebelumnya, di periode sebelumnya, bagian kedua ini, Sophie mulai masuk ke langkah yang lebih maju, kehidupan yang baru. Dunia filsafat memasuki masa Helenisme. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, gimana kelanjutannya, yakni dari Yunani, filsafat Yunani, kepada Helenisme atau modernitas. Kita intro dulu. Pada saat itu, filsafat bukan hanya sebagai wacana akademis, namun pada saat itu benar-benar menjadi panduan hidup setiap insan ataupun setiap individu. Nah, misalnya kaum Stoik, kaum Stoik percaya bahwa hidup harus dijalani dengan keteguhan jiwa atau ketenangan jiwa. Nah, apa yang terjadi pada saat itu bagi kaum Stoik, mereka harus terima dengan lapang dada ataupun juga ikhlas. Mereka nggak mau mempersulit hidup karena dunia ini nggak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Namun apa yang kita terima itu bisa kita kendalikan. Respon kita itu bisa kita kendalikan. Kemudian kaum yang lain, kaum Epikurean atau paham Epikuros mereka seringkali disalahpahami oleh sebagian orang. Nah, disalahpahami seolah hanya mengejar kesenangan semata. Padahal maksud dari Epikuros itu sangat sederhana. Bahagia itu sederhana banget. Bebas dari tekanan, bebas dari rasa takut, lalu dikelilingi oleh orang-orang yang kita cintai atau sahabat kita, itu menjadi kesederhanaan ataupun kebijaksanaan dari setiap orang menurut Epikurean. Kemudian kaum yang lain atau kaum skeptik pada saat itu mereka memilih meragukan segala hal yang hadir di hidupnya, karena bagi mereka kebahagiaan itu justru muncul ketika berhenti ngotot atau berhenti mengkorek-korek tentang kebenaran mutlak itu apa, kebenaran absolut itu seperti apa, seperti itu. Dari sini Sophie Amundsen belajar soal dua kebudayaan besar teman-teman, yakni filsafat Yunani dan ajaran agama di lain sisi. Pertemuan keduanya melahirkan banyak sekali perdebatan. Bagaimana menyatukan antara filsafat Yunani dan ajaran agama, atau bisa menyatukan akal dan iman. Kemudian dunia memasuki abad pertengahan. Nah, abad pertengahan ini gereja Katolik memegang peranan penting. Filsafat bergabung dengan teologi yang disebut atau dikenal dengan filsafat skolastik. Nama besar pada saat itu adalah Thomas Aquinas yang berusaha menjawab bagaimana akal budi manusia mendukung iman kepada Tuhan. Zaman terus bergerak dengan datanglah Renaissance, era kelahiran baru tentang seni, pengetahuan, ilmu, dan semangat humanisme atau humanistik, condong kepada manusia itu sendiri. Manusia mulai memandang dirinya bukan hanya entitas ciptaan semata, tapi juga sebagai pusat kreativitas dan pengetahuan itu sendiri. Nah, setelah itu muncul zaman barok teman-teman. Dunia tampak penuh dengan kontradiksi, ada siang dan malam, keindahan dan kerumitan, kejayaan dan kegelisahan, ukhrawi dan duniawi, dan lain sebagainya. Filsafat pada saat itu mulai berubah, mencari cara memahami dunia yang lebih kompleks dan filsafat yang dinamis. Kemudian dari sini lahir filsuf-filsuf modern.
seperti René Descartes dengan kalimat yang cukup terkenal, "Aku berpikir maka aku ada." Ia meyakini bahwasanya akal sebagai dasar kepastian hidup. Lalu ada Spinoza, ia berani melihat Tuhan sebagai alam itu sendiri. Baginya Tuhan bukan hanya sosok entitas yang jauh dari bumi, jauh dari manusia, namun Tuhan itu hadir dalam setiap gerak manusia. Kemudian John Locke membawa semangat baru pada saat itu. Pengetahuan berasal dari pengalaman itu sendiri, si individu-individu. Nah, bagi John Locke, pikiran manusia itu seperti kertas kosong yang kemudian diisi oleh individu, yakni pengalaman hidup mereka. Sementara itu, David Hume pada saat itu justru malah skeptis. Ia bertanya, benarkah kita bisa yakin dengan hubungan sebab akibat? Satu mengakibatkan dua, dua mengakibatkan tiga, dan seterusnya. Contohnya, atau sebenarnya kita hanya terbiasa melihat itu, melihat pola-pola yang sebab akibat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga Josh Berkeley. Menurutnya, Anda berarti bisa dipersepsikan. Dengan kata lain, realitas sejati hanyalah apa yang ditangkap oleh kesadaran kita. Di tengah perjalanan Sophie Amundsen, Sophie Amundsen menemukan suatu tempat yang aneh, tempat tinggal yang aneh. Sebuah gubuk dengan lukisan bertuliskan bercerkeli. Misterius sekali menurut Sophie Amundsen, seakan menghubungkan dunia filsafat yang ia pelajari dengan kisah pribadi seseorang gadis yang bernama Hilde. Nah, pertanyaan pun muncul ketika aku membaca buku ini. Apakah Sophie hanya belajar filsafat di buku ini, atau si Sophie menjadi bagian dari sebuah cerita yang panjang dan besar di setiap masa? Nah, jawaban itu nanti kita temukan di video ketiga, yakni video terakhir, bagian ketiga. Itu saja dari aku. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dunia Sophie, sebuah novel filsafat.